Kurikulum adalah sebuah proses, iklim, suasana, budaya belajar yang memanusiakan manusia. Sehingga tidak hanya kemampuan skill atau pengetahuan siswa saja yang dikedepankan. Dalam kurikulum Merdeka, guru diberi kebebasan untuk memilih format, pengalaman, dan materi esensial yang cocok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan siswa mempunyai ruang seluas mungkin untuk mengeksplor keunikan dirinya masing-masing. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan, saya Ibu Alis Rahmawati, untuk Proyek IPAS di SMKN 1 Pitu Kabupaten Ngawi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat bagaimana pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK berlangsung di kelas. SMKN 1 Pitu merupakan sekolah di perbatasan antara Kabupaten Ngawi, Jawa Timur dengan Kabupaten Blora yang merupakan Provinsi Jawa Tengah. Sehingga siswa di SMKN 1 Pitu merupakan siswa dari 2 provinsi. Lingkungan sekitar merupakan daerah Kebun dan hutan jati, sehingga jauh dari hiruk-pikuk dan sangat tenang. Tantangan yang dihadapi siswa adalah kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Siswa belum memahami sepenuhnya mengapa mereka hadir di sekolah mengikuti KBM dan mengapa mereka harus melaksanakan berbagai kegiatan di sekolah. Bapak dan Ibu, hadirnya kurikulum Merdeka diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar mereka dan dapat memfasilitasi keunikan setiap siswa di SMKN 1 Pitu. Kegiatan pembelajaran berdiferensiasi diharapkan mampu memberikan kebebasan belajar sehingga siswa tidak belajar dengan kegiatan yang monoton. Kegiatan kali ini adalah pembelajaran berdiferensiasi materi pencemaran lingkungan Proyek IPAS kelas 10. Terintegrasi TIK, yaitu Quizzes, Spreadsheet, Canva, dan Google Form, di mana kegiatan berbasis TIK termasuk pengalaman baru bagi siswa. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu guru melaksanakan analisis tes diagnostik yang dibagikan dengan Google Form untuk mengetahui kesiapan fisik, psikis, material, dan kesiapan kognitif. Selain Google Form, guru dapat memanfaatkan akupintar.id untuk melakukan tes gaya belajar siswa. Kegiatan pertama di kelas adalah guru memberitahu tujuan pembelajaran yang akan dicapai, memberikan gambaran kegiatan dan penilaian. Kedua, mengecek pengetahuan awal siswa terkait materi pencemaran lingkungan menggunakan Quizzes. Dengan Quizzes, guru mendapatkan informasi tentang 3 kategori siswa. Pertama, paham utuh, kedua, paham sebagian, dan yang ketiga, belum paham. Kegiatan ketiga yaitu mengelompokkan siswa. Guru membagikan spreadsheet yang telah diisi kelompok dan peringkat berapa saja yang ada di dalam kelompok tersebut. Siswa dapat saling berkolaborasi mengisikan nama mereka pada spreadsheet sesuai peringkat hasil quizzes yang telah mereka dapatkan. Keempat, secara berkelompok mereka menerima materi pencemaran lingkungan. Terdapat 3 proses yang dapat mereka pilih. 1. Menerima materi dari mendengarkan podcast. Yang kedua, menerima materi dari menonton video. Dan yang ketiga, dari kegiatan wawancara. Nah, jenis pencemaran itu kalau berdasarkan UNIMAS kalian ya, pencemaran udara, air, dan tanah. Proses ini mereka lakukan sesuai keinginan mereka. Mereka memilih proses manakah yang sekiranya cocok dan sesuai dengan mereka. Setiap kegiatan memiliki lembar kerja guna sebagai acuan materi esensial yang perlu mereka cari. Pada tahap inilah pembelajaran berdiferensiasi berlangsung, yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Diferensiasi konten karena siswa menerima materi yang berbeda dari setiap kegiatan. Diferensiasi proses karena siswa melaksanakan 3 aktivitas berbeda, yaitu mendengarkan podcast, menonton video, dan kegiatan wawancara. Wawancara dilakukan siswa dengan mewawancarai guru di kelas. Kegiatan wawancara dibatasi di kelas agar guru lebih mudah memantau semua siswa. Tapi yang perlu ditekankan di sini adalah guru sebenarnya bukanlah satu-satunya sumber belajar siswa. Siswa memiliki kebebasan berselancar di internet untuk mencari sumber belajar lainnya.
Kegiatan kelima adalah siswa membuat kesimpulan melalui diskusi kelompok dan menuangkan hasil diskusi ke dalam bentuk podcast, poster, infografis menggunakan Canva. Keenam, siswa melakukan presentasi dan menarik kesimpulan bersama terkait materi pencemaran lingkungan. Terdapat 3 poin utama yang mesti mereka pahami, yaitu 1. Pengertian pencemaran lingkungan, 2. Jenis pencemaran dan penyebabnya, dan yang terakhir adalah cara menanggulangi pencemaran, baik itu secara preventif ataupun kuratif. Kegiatan penutup diakhiri evaluasi dengan mengerjakan soal via Google Form untuk mengetahui perubahan siswa jika dibandingkan dengan hasil tes kemampuan awal siswa sebelumnya. Proses pembelajaran proyek IPAS kali ini memang cukup memakan banyak waktu, namun dapat memberikan pengalaman baru dan dapat mengajarkan banyak hal, tidak hanya terkait materi pencemaran lingkungan, tetapi juga siswa juga belajar berbagai aplikasi dan media belajar, yaitu Quizzes, Spreadsheet, Canva, dan Google Form. Kegiatan pembelajaran membuat siswa aktif dalam berbagai media dan aplikasi, sehingga siswa memiliki banyak hal baru untuk mereka pelajari lebih lanjut.